Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel. Ya, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore, dan selamat. Oke. Oke, kanjut ya, kita kanjutkan lagi. Nah, setelah berhasil mendaftar, maka hal yang utama yang dilakukan yaitu terlebih dahulu yaitu dengan mengisi data kita dengan baik-baik dan benar ya teman-teman. Kemudian lanjut ke verifikasi datanya agar memudahkan kita nanti dalam bertransaksi. Untuk melakukan deposit atau top up ke Indodax, kita klik di saldo, kemudian klik di depo atau WD ya. Nah, melakukan store tunai atau deposit ke akun Indodax, teman-teman bisa melakukan pembayaran melalui transfer antar bank lokal atau store tunai di Alfamart atau menggunakan aplikasi OVO, Shopee, Dana dan lain-lain sebagainya. Ikuti saja petunjuknya dan arahannya nanti, oke? Nanti berhasil, oke? Kemudian kita klik di pojok kanan titik 3 ini, kita ke bagian menu yang utamanya yaitu menu marketplace-nya. Di sini teman-teman bisa lihat aset saya sebesar 1.130 sekian lah ya. Itu masih aset yang saya kumpulkan selama baru 2 minggu. Oke, kita langsung ke marketplace-nya ya teman-teman. Tersedia banyak bentuk jual beli yang akan nantinya kita gunakan seperti antara koin ya. Di sini kita akan membeli koin dengan harga-harga yang baik itu ketika turun maupun ketika ingin jual di harga yang tinggi. Kita beli di harga murah dan jual di harga tinggi. Oke, di sini kita akan melihat market HBAR ya teman-teman. Di sini kita akan lihat di persentasenya ya, persenannya, bahwasannya market ini sedang mengalami penurunan sebesar 6%. Harga paling terendahnya itu 5.100. Kemudian kita akan melihat di sini, kemudian di harga tertingginya pernah menyentuh di harga 5.700 ya, di 5.700 di high-nya, harga tertingginya ya teman-teman. Kemudian kita akan melihat di sini kita mempunyai saldo sebesar 75.000 rupiah. Oke teman-teman, 75.000 rupiah. Kita akan melakukan transaksi di market HBR. Oke teman-teman. Baik teman-teman, di sini kita akan melihat harganya ya teman-teman. Di sini harga sebelumnya, harga untuk saat ini 5.200. Sedangkan di sini kita akan coba untuk menghitung jumlah nominal yang akan kita beli. Di sini saya akan menggunakan 100% modal saya. Kemudian di sini kita akan beli di harga yang kita inginkan dengan melihat skemanya tadi ya teman-teman. Di sini kita akan coba beli di harga 5.150 dengan saldo 100% ya teman-teman. Di sini kita akan mendapatkan total HBR-nya itu 14,64 dengan harga yang kita tentukan sendiri. Di sini kalau kita ingin membeli dengan harga saat ini, maka kita bisa klik di pilihan market instan ya teman-teman, agar yang kita beli itu pas di harga yang saat ini sekarang ini. Namun di sini kita akan mendapatkan biaya pengeluaran yaitu sebesar 0,3%. Jadi hitungannya itu kita akan dipotong sebesar 0,3% dari transaksi yang kita beli. Kalau kita ingin beli dengan harga yang sesuai dengan kita inginkan, kita bisa klik di limit, memasukkan harga yang sesuai dengan yang
kita inginkan. Seperti contoh di sini saya akan menaruh harga di 5.100 dengan modal 100%. Kemudian di sini kita akan beli di harga sesuai dengan. Nah, di sini akan tampil menu order untuk membeli 75.000 dalam proses akan ditempatkan. Kemudian klik place order. Kemudian di sini akan ada order dan kita akan dipending sesuai dengan harga yang nantinya akan tertera atau akan datang, yaitu 5.100. Kita akan otomatis terbeli ya. Oke, di sini kita akan lihat kembali marketnya. Kalau diperkirakan maka akan bahkan turun ya teman-teman. Nah, kita sudah order dan orderan kita ini pending sesuai dengan harga yang bakalan nanti datang 5.100. Teman-teman bisa buat 5.000 atau bahkan terserah teman-teman, dan nanti itu akan otomatis terbeli. Jikalau harga belum sampai maka orderan kita akan terus pending sampai harga menyentuh di harga sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita bisa lihat banyak sudah orang-orang yang membeli atau menjual ya teman-teman, sesuai dengan harga yang telah mereka tetapkan. Ada yang di 5.300, ada yang beli di 5.200. Nah, begitulah contohnya teman-teman. Oke teman-teman, di sini akan saya contoh. Jikalau ada yang bertanya keuntungannya itu seperti apa. Nah, di sini kalau kita telah membeli HBR sesuai dengan harga yang kita tetapkan, di sini contohnya 100. Kemudian kita bisa menjualnya dengan sesuai dengan harga yang saat ini atau harga yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini saya contohkan untuk harga saat ini itu 5.200. Dalam 100 HBR itu estimasi yang akan kita dapatkan itu sebesar 500 ya, 22.000. Sedangkan jikalau kita ingin menentukan harganya dijual 5.700, maka estimasi akan dapatkan 570.000 rupiah. Nah, jadi perbedaannya akan kita pahami sendiri dengan baik keuntungan di harga yang kita tentukan, bahkan untuk harga yang saat itu juga. Oke teman-teman. Oke teman, di sini saya akan mencontohkan jikalau kita mempunyai modal. Di sini kita akan melihat harga, kemudian kita ingin melakukan transaksi dengan modal sebesar 500.000 rupiah misalnya. Di sini kita akan menentukan harganya. Kita ingin membeli di harga 5.700 misalnya. Maka estimasi yang akan kita dapatkan berupa HBR itu 87 HBR. Sedangkan jikalau kita menggunakan modal 550.000, itu akan mendapatkan 98 HBR. Kemudian 560.000 kita tentukan dengan harga yang sesuai dengan kita ingin beli 5.200, maka kita akan mendapatkan 107 HBR. Sini kita akan mendapatkan 107 HDR ya teman-teman, HDR. Nah, dengan harga 5.200 ya teman-teman. Di sini kita bermodal sebesar 560.000 rupiah. Kemudian kita sini mendapatkan 107 HDR. Nah, jikalau kita ingin menjualnya setelah misalnya kita telah mendapatkan 107 HBR dengan harga yang kita tentukan sendiri, kita akan menjual di harga 5.700 dengan total HBR kita punya itu 107. Oke, kita bisa melihat estimasi yang akan kita dapatkan teman-teman.
Dengan modal yang sebelumnya 500.000, kita menjual di harga 5.700, kita akan mendapatkan sebesar 609.900 rupiah. Nah, jikalau kita hitung, jika kita menjual di harga 5.700 rupiah, yang sebelumnya kita membeli di harga 5.200 rupiah, maka keuntungan kita itu sebesar 500 rupiah per HDR ya. Nah, jika kita hitung dari modal yang kita 560.000 rupiah, ketika kita jual itu menjadi 609.000 rupiah, maka keuntungan kita itu menjadi 40.000 rupiah, lebih kurang segitu. Kemudian jika dalam per hari kita bisa menghasilkan dengan modal 560.000 rupiah 40.000 dalam sehari, maka kita bisa hitung dalam per bulannya itu dikalikan saja 30 hari, kita akan mendapatkan 1.200.000 rupiah kurang lebih ya teman-teman. Itu dalam modal yang di antara 560 ribuan atau 1 juta lah untuk melakukan transaksi jual beli, agar nantinya teman-teman bisa terus konsisten. Untuk awal-awal, jikalau kita tidak ingin terjun langsung ke modal yang besar, kita bisa melakukan dengan modal yang minimal itu 100.000 rupiah atau 50 rupiah. Sini kita akan mencontohkan dengan modal 100.000 rupiah kita bisa melakukan transaksi ya. 100 rupiah itu kita akan mendapatkan berupa sejumlah koin. Di sini saya contohkan juga di koin koin yang tadi, di harga kita bisa beli di harga 5.200, kita akan mendapatkan 19 koin HBR ya teman-teman ya, lumayan 19. Dan kalau kita jual koin tadi, di sini kita coba jual dengan harga 5.700 ya, dengan jumlah koinnya 19 HBR, kita akan mendapatkan 108.300 rupiah teman-teman. Nah, itu kita dapatkan dengan modal yang sangat minim, dan bagi saya itu sudah lumayan sekali mendapat 8.000 rupiah. Jika konsisten saja 8.000 rupiah per hari sudah lumayan untuk nambah-nambah uang jajan. Nah, kita bisa pilih di market yang harganya murah. Nah, contohnya di sini kita pilih di yang murah-murah, seperti ketika nilainya tukarnya masih murah, ada yang 17 ribuan. Kita bisa pilih bebas kalau kita ingin bermain atau melakukan transaksi di harga-harga yang relatif rendah. Di sini kita pilih banyak, ada masih banyak yang harga-harga di bawah 100.000 rupiah, di 2.000 misalnya. Bisa teman-teman melakukan transaksi kapanpun, dimanapun, dan bertahap, konsisten. Untung sedikit tidak apa-apa ya, namun teman-teman jangan takut untuk gagal atau takut untuk beresiko, karena sejatinya di Indodax ini kita berumpamanya seperti kita membeli suatu aset, kemudian aset itu kita simpan, ketika harganya sesuai dengan keinginan kita, kita bisa jual. Seperti saya ini, saya membeli satu koin itu Doge di harga 3.000 rupiah. Saya ingin menjual di harga 6.000 rupiah, maka saya akan menunggu harga mencapai 6.000 rupiah. Simple, begitulah
sistemnya. Terus teman-teman bertahap. Jikalau kita dengan per hari dapat $1 aja, atau setelah senilai 14.000, itu sudah lumayan, dan nggak perlu kita harus bermodal besar, cukup bermodal minim aja. Kita target untuk mendapatkan harian itu sebesar $1, itu udah lumayan. Jadi intinya teman-teman, terus belajar, terus kuasai pasarnya, marketnya, lihat kesempatan, ada momen sikat, ada momen beli sesuai dengan harga yang teman-teman inginkan, kemudian jual dengan harga yang diinginkan juga, dan sampai keuntungan itu tersimpan dan sesuai dengan harapan kita. Jadi sekian video yang bisa saya sampaikan ya. Di sini saya menjelaskan lumayan agak panjang, perlahan-lahan agar mudah dipahami bagi teman-teman. Silahkan ditonton, di-share ke teman lainnya. Yang belum daftar silahkan daftar di link di bawah deskripsi. Thank you for watch next video. Ada pertanyaan, komen, ingin bergabung di grup silahkan gabung. Jangan lupa tombol like-nya, subscribe, dan thank you very much. See you next video. Go sukses. Assalamualaikum.